Ketika keluarga lupa ulang tahunku, aku temukan keberanian membeli kebahagiaan sendiri. Arjun berdiri di tepi jalan, menatap kerumunan orang yang berlalu lalang di pinggiran Jakarta. 1 hari lagi, dan usianya genap 23 tahun. Dalam hati, ia berharap ada yang ingat. Namun, setiap tahun selalu sama. Keluarganya, yang sangat dicintainya, seringkali lupa akan hari spesial itu. Ketika lilin di atas kue tidak pernah menyala untuknya, rasa hampa dan kesepian menyergap seperti kabut tebal. Pengharapan itu terasa menumpuk di dada, seolah beban yang semakin berat. Sejak kecil, Arjun belajar menghargai kebersamaan, namun seiring waktu, ia merindukan pengakuannya membuatnya merasa berarti. Dengan kerja kerasnya sebagai penjaga toko di pasar, ia mengumpulkan sedikit uang untuk merayakan ulang tahunnya. Tidak lagi ingin menunggu, Arjun bertekad menghidupkan suasana. Ia merencanakan pesta kecil, mengundang teman-teman dan tetangganya. Saat menyiapkan semua perlengkapan, rasa cemas menyelimutinya. Bagaimana jika ibunya dan ayahnya kembali lupa? Pertanyaan itu terus menghantui langkahnya. Hari H pun tiba. Arjun berdiri di depan pintu rumahnya, hatinya berdegup kencang. Teman-teman datang satu persatu, semua membawa keceriaan. Namun, ketidakhadiran keluarganya seolah membekas dalam perayaan itu. Di tengah tawa dan kegembiraan, hatinya teringat kenangan ketika mereka merayakan ulang tahunnya di tahun-tahun sebelumnya. Saat itu, semua terasa sempurna dan lengkap. Kini, ia merasa seperti bayangan, hadir namun tidak dipandang. Di tengah kesenangan, telepon berdering. Ibunya menelpon dengan nada sedikit bingung. Arjun, kenapa kamu tidak pulang? Hari ini kan ulang tahunmu. Sudah terbayang berbagai skenario dalam pikirannya, hingga mendengar suara ibunya mengingatkannya, air mata menggenang di pelupuk mata. Pandangan seketika kabur oleh haru. Keluarganya mungkin lupa, namun ada rindu dalam suara ibunya yang menggema dalam hatinya. Ini adalah saatnya. Akankah ia memberanikan diri untuk menyampaikan apa yang dirindukannya? Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Arjun menatap kerumunan, jantungnya berdegup kencang. Menghadapi momen berharga ini, ia merasa keberaniannya semakin menguat. Merayakan ulang tahun sendiri bukan berarti ia tidak berharga. Justru, itulah langkah untuk menemukan jati diri yang telah lama ia cari. Ketika suasana terasa hangat, Arjun tahu, ini adalah titik tolak menuju kebersamaan yang lebih bermakna. Namun, apakah ia cukup berani untuk membuka pembicaraan dan mengungkapkan semua? Arjun menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan jantungnya yang terus berdebar. Suara tawa teman-teman di sekitarnya mulai meredup seolah menunggu, seolah mengerti ada sesuatu yang ingin disampaikan. Ia merasakan tatapan penuh harap dari sahabatnya, Anya, yang sudah lebih dari sekadar teman. Dia kanvas tempat ia melukis cerita hidupnya. Mau bicara, Arjun? Tanya Anya lembut. Hatinya bergetar saat ia mendengar suara itu. Berbicara, itu yang sangat ingin ia lakukan. Iya, bisa kita berbicara sebentar? Dengar itu, Anya mengangguk dengan senyuman manis.
mereka beranjak menjauh dari keramaian. Di sudut taman kecil tempat pesta berlangsung, suasana mulai terpotong oleh dongeng Arjun yang semakin dalam. "Ada yang ingin aku katakan," ungkapnya dengan suara bergetar. "Tahun ini, aku berharap bisa merayakan ulang tahunku dengan keluarga. Tapi mereka selalu lupa. Setiap tahun." Anya menatapnya, matanya berkilau penuh pengertian. "Mungkin mereka tidak tahu seberapa penting hari itu buatmu?" "Ya, tapi kenapa mereka tidak bertanya? Kenapa mereka seolah menganggap hari itu biasa saja?" Suara Arjun terdengar agak meninggi, menahan air mata yang ingin jatuh. "Tapi tahun ini, aku ingin memulai sesuatu yang baru. Aku tidak ingin bergantung pada mereka lagi." Anya mengangguk, mencoba menyemangati Arjun. "Coba katakan kepada mereka. Biarkan mereka tahu betapa berharganya momen ini bagimu. Mungkin mereka tidak sadar. Apa kenangan yang kamu inginkan untuk tahun ini?" Arjun terdiam sejenak, menyusuri pikirannya, memikirkan semua kerinduan yang mengendap. "Aku memikirkan tentang lilin di kue, tentang sorakan saat nomor umurku disebut, dan peluk hangat keluarga." Ia mengekspresikan harapan yang dalam, menghela napas panjang. Setelah beberapa detik, ia meraih teleponnya. Ia bergetar, bukan karena takut, tetapi karena tekad yang mulai menguat. Mungkin ini saatnya untuk menghubungi mereka. Mungkin ini saatnya untuk memberi mereka kesempatan kedua. Anya tersenyum, memberi semangat pada Arjun yang kini berfokus pada layar ponselnya. Sejujurnya, ini terasa seperti perjalanan menuju ketidakpastian, tetapi ia tahu harus berani melangkah. Jari-jarinya mulai mengetik pesan untuk ibunya. "Hai Bu, aku ingin berbicara tentang ulang tahunku sebenarnya, penting untukku. Apakah kalian mau datang?" Sempat menunggu balasan, suasana dalam dirinya sedikit menegangkan. Sekitar 2 menit berlalu terasa seperti selamanya, hingga akhirnya muncul notifikasi di ponselnya. "Ibu, oh, Arjun. Maaf, kami terlupa. Tapi kami bisa datang. Kumpul sama teman-temannya?" Air mata bahagia mengalir saat membaca pesannya, sebuah pengharapan baru mulai terbentuk. "Bagaimana?" tanya Anya, menunggu respons Arjun. Dia menjawab, "Mereka mau datang." Jeritan bahagia Arjun meresap ke udara, membuat semua orang menoleh. Di tengah kegembiraan itu, perasaan cemas kembali muncul. Tapi bagaimana jika saat mereka datang, suasananya tidak seperti yang kupikirkan? Bagaimana jika semuanya jadi berantakan? Tak ada yang sempurna, Arjun. Yang penting kamu sudah berani mengambil langkah, Anya menjawab, menepuk lembut bahunya. Arjun menatap sekeliling. Teman-temannya berdebat tentang permainan yang akan dilakukan. Suasana hangat menjadi pengingat bahwa kehidupan tidak hanya tentang keluarga, tetapi juga tentang mereka yang memilih untuk hadir. Dia tersenyum dengan harapan di hatinya. Mungkin, di luar yang diduga, ada keajaiban yang menantinya di pesta ini. Namun, ketika dia melihat jam, keraguan kembali menari-nari dalam pikirannya. Apakah semua bisa berjalan lancar? Atau mungkinkah ada sesuatu yang mengubah segalanya? Arjun menatap ke arah jalan masuk, menunggu untuk mengetahui keajaiban yang akan datang. Arjun menggigit bibirnya, matanya tak lepas dari jalanan, sementara ketegangan di dadanya membungkus perasaannya seperti lapisan awan mendung. Jantungnya berdegup kencang. Di satu sisi, ada harapan yang berbisik lembut, mendorongnya untuk percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Di sisi lain, ada ketidakpastian yang mengancam ingin menyeretnya ke dalam lautan kegagalan. "Ayo, Arjun.
kita mulai permainan. Teriak seorang teman, memecah kesunyian dan membangkitkan Arjun dari lamunannya. Dia tersadar, teman-temannya sudah bersemangat mengumpulkan bahan-bahan untuk bermain. Namun, pikirannya kembali melayang, membayangkan bagaimana jika kehadiran orang tuanya tak seindah yang diharapkan. Dia menggelengkan kepala, berusaha menyingkirkan pikiran tersebut. Setiap tahun kamu berharap, dan mungkin tahun ini berbeda, gumam Anya, seolah membaca pikirannya. Dia tersenyum, tapi senyumnya mengandung maaf yang dalam, seolah merasakan beban yang dibawa Arjun. Iya, ya semoga, jawab Arjun, suaranya melemah, berusaha menahan harapan itu. Ketika pesta berlanjut dengan tawa dan keceriaan, Arjun merasakan momen keakraban ini memberi kekuatan baru. Dia tertawa, mencoba untuk tenggelam dalam kebahagiaan. Tapi tetap ada satu hal yang mengganjal di dadanya. Dia berusaha meyakinkan diri bahwa kehadiran keluarganya akan membawa keajaiban, serupa lilin yang menyala dalam kegelapan. Jam menunjukkan pukul 5, dan keramaian sedikit mulai mereda. Arjun berulang kali melirik jalan, jantungnya berdebar. Harapan bertumbuh, tapi keraguan tetap seperti bayangan yang tak mau pergi. Saat itu, teleponnya bergetar. Dengan cepat ia mengambilnya, merasa seolah dunia berputar pelan. Pesan dari ibunya muncul. Kami dalam perjalanan. Hanya sedikit macet. Jangan khawatir, iya. Secepat kilat, senyum muncul di wajah Arjun. Dia mengonfirmasi bahwa mereka akan datang. Rasanya seperti beban berat yang terangkat dari pundaknya. Namun, udara di sekitar masih terasa lika-liku, seolah sebuah badai siap menerjang kapan saja. Dapat pesan dari mereka? Tanyaannya, keceriaan dalam suaranya mencerminkan harapan yang sama. Mereka dalam perjalanan, jawab Arjun, suaranya lebih ringan kini, meski hati kecilnya masih terombang-ambing. Tapi saat Arjun merasakan sedikit keceriaan, tiba-tiba suara keributan terdengar dari arah jalan masuk. Beberapa temannya mulai berkumpul, mengobrol dan tertawa, tetapi ekspresi mereka berubah ketika seorang lelaki tua berjalan mendekat. Penampilannya agak berantakan, dengan bau alkohol yang menyengat. Dia tampak asing, dan seluruh kerumunan tiba-tiba sunyi. Maaf, tuan-tuan. Apa ada pesta di sini? Tanyanya dengan suara parau. Arjun meremang, wajahnya memucat. Tiba-tiba semua harapan menyerupai gelembung sabun yang siap pecah. Siapa orang itu? Bisik Anya, mencengkeram lengan Arjun. Entahlah Arjun menjawab, antara rasa ingin tahu dan ketakutan yang menyelimuti. Tapi ini bukan waktu yang tepat. Momen itu semakin mendesak, seolah pelangi yang baru saja terlihat menggantung di langit tiba-tiba terhalang awan hitam. Arjun merasa semua perasaannya seperti berguncang, antara ingin bersembunyi dan menghadapi kenyataan. Dia tahu, tidak peduli seburuk apapun tampaknya, hari ini adalah harinya. Dan sebagai tuan rumah, dia tidak bisa melarikan diri. Dengan napas dalam-dalam, Arjun bertekad. Mungkin ini akan menjadi momen berharga yang akan mengubah segalanya. Dan begitu orang tua dan lelaki itu berdiri di hadapannya, dia bisa merasakan getaran di udara. Dia bersiap untuk membicarakan kebenaran yang terpendam dan kebahagiaan yang ingin dia raih. Apakah semuanya akan berlalu dengan baik? Dan apakah ia berani mengambil risiko tersebut? Suara lelaki tua itu bergema, menggetarkan atmosfer yang tadinya ceria. Kegembiraan yang sebelumnya mengisi ruang berhenti sejenak. Arjun merasa semua mata tertuju padanya. Dia harus bertindak, tapi tubuhnya terasa kaku. Jantungnya berdebar lebih cepat, seakan-akan bolehkah dia mengabaikan pria itu, atau haruskah dia menyambutnya?
Ya, ada pesta, Arjun menjawab, berusaha terdengar tenang meski peluh dingin mengalir di dahinya. Kami lagi bermain tapi saya hanya ingin mendengar suara bahagia, potong laki itu dengan nada kerinduan. Matanya menerawang, seolah tengah memburu kenangan yang hilang. Arjun merasa gelisah. Di hadapannya adalah seorang lelaki yang mungkin pernah merasakan kebahagiaan, sama seperti yang Arjun rasakan saat ini. Dia masih mengingat saat-saat penuh tawa dan harapan, meski bersama keluarganya tak selalu mudah. Apakah Arjun harus berbagi kebahagiaan ini? Maaf, Pak, ini kesempatan spesial bagi kami. Kami sedang merayakan sesuatu, ucap Arjun, berusaha menjelaskan sambil berharap pria itu mengerti tanpa merasa tersingkir. Pesta apa? Sabtu malam penuh canda tawa? Tanya lelaki tua tersebut dengan pertanyaan yang membuatnya terdiam. Kata-kata itu seolah memaksa Arjun untuk mengakui sesuatu. Beberapa temannya, yang tadinya bersenang-senang, mulai berbisik, saling melirik. Mereka juga merasa canggung, merasakan intensitas pertemuan ini. Anya terlihat kebingungan, namun tidak meninggalkan Arjun sendirian. Dia tetap di sampingnya, mendukung dalam diam. Ulang tahunku, suara Arjun semakin pelan, seakan kata-kata itu keluar dengan berat. Tapi, mungkin terlalu banyak yang harus dirayakan lelaki itu tanpa terkejut sesaat sebelum wajahnya kembali lembut. Anak muda, setiap tahun adalah kesempatan. Dalam hidup, kita harus merayakan setiap momen, meski terkadang kita merasa sendirian. Kebahagiaan bukan hanya tentang keluarga yang hadir, tapi juga tentang diri kita sendiri. Kalimat itu menembus keraguan di hati Arjun dan mengguncangnya. Dia belum pernah memikirkan demikian. Apakah selama ini dia terlalu bergantung pada orang lain untuk mencari sukacita? Air mata mendesak di tepi matanya, bersaing dengan rasa haru. Dia memikirkan semua kenangan dalam hidupnya, semua tawa bersama keluarganya yang tidak bisa ditukarkan. Terima kasih, Arjun menjawab dengan suara bergetar, merasakan pergeseran. Guru hidup tak terduga hadir dalam bentuk seorang lelaki tua. Kau benar, saya harus belajar untuk menemukan kebahagiaan saya sendiri, terlepas dari apa yang terjadi. Suasana mulai menghangat kembali, tanggapannya menciptakan percikan rasa nyaman di antara mereka. Seolah-olah Arjun baru saja melepas beban yang mengikatnya. Menyadari hal itu, lelaki tua itu tersenyum, dan seolah-olah memberi restu pada dasar kebenaran Arjun. Anya meraih lengan Arjun, mendorongnya untuk bergerak seiring irama kembali mengalun penuh harapan. Saat kerumunan mulai kembali bernyanyi, Arjun terlihat lebih percaya diri. Tidak peduli bagaimana kondisi keluarganya, hari ini adalah harinya. Yuk, kita lanjutkan bermain. Serunya, berusaha memecahkan kebisuan dan menghidupkan keceriaan. Langkahnya berani kembali bergerak ke tengah, dikelilingi tawa teman-teman yang seakan mendukung tanpa tahu perubahannya. Tapi di dalam hatinya, ketegangan tetap ada. Dia sadar, kehadiran orang tuanya masih dinanti. Apakah mereka akan muncul? Apakah kejadian ini akan membuat segalanya jadi lebih baik? Arjun menggigit bibirnya sekali lagi, siap menghadapi kenyataan yang mungkin saja sangat berbeda. Ketika malam mulai merayap dengan kerlip bintang, Arjun merasakan sesuatu yang baru dalam dirinya. Sebuah harapan, keberanian dan kemandirian. Apakah cukup bagi Rindu dan Jokowi untuk mengubah semangatnya? Ia tidak tahu. Namun satu hal pasti, ia tidak akan pernah mengizinkan kebahagiaan menjadi milik orang lain lagi. Hari ini adalah awal baru. Saat ia menengadah memandangi langit malam, harapan baru tumbuh di hatinya. Adakah jawaban di luar sana untuk namanya?
Di tengah kerumunan yang mulai bersemangat kembali, Arjun merasakan detak jantungnya bergetar seirama dengan musik yang mengalun. Dia tak bisa mengabaikan bayangan orang tuanya, Rindu dan Jokowi, yang mungkin masih dalam perjalanan. Namun, malam ini, dia bertekad untuk tidak membiarkan kekhawatiran menggerogoti sukacita yang baru ia pelajari. Arjun, ayo kita foto. Anya menarik tangannya, memecahkan lamunan Arjun. Dengan senyuman lebar, mereka bergabung di tengah kerumunan dan berpose konyol. Ketika tawa menggema di sekelilingnya, Arjun merasa seolah-olah beban di pundaknya mulai terangkat. Dia melihat teman-temannya saling tertawa dan bersenang-senang. Dia mengedarkan pandangan, menatap wajah-wajah yang ceria. Arjun menyadari, meski keluarganya tidak ada di sampingnya, rasa solidaritas dari teman-temannya kini menjadi keluarga baru baginya. Satu-satunya yang kurang hanyalah kehadiran orang tuanya, dan itu hanya mengingatkan padanya tentang harapan yang belum terwujud. Arjun, kita harus nyanyi lagu ini. Teriak salah seorang teman, menggait perhatian Arjun kembali ke momen itu. Tanpa penundaan, mereka mulai menyanyi bersama, meski kadangkala nada mereka fals. Namun, tertawa dan bernyanyi bersama membuat semuanya terasa lebih ringan. Dia dapat merasakan keriangan meresap dalam relung hatinya. Tiba-tiba, suara rintik hujan berdetak lembut di atap. Orang-orang di sekitar mulailah berpindah dan mencari tempat berteduh. Suara tawa yang sebelumnya menggelegar menjadi halus, memberi keheningan yang mendominasi sejenak. Arjun merasakan kehangatan menembus segala kegelisahan dalam dirinya. Dia melihat ke arah langit mendung, dan hatinya kembali bergetar. Apakah ini pertanda buruk? Tenang, kita bisa berpindah. Anya berusaha membangkitkan semangat, menepuk bahu Arjun. Dia pun mencoba untuk tersenyum meski keraguan mengintai. Arjun mengangguk. Alasan untuk merayakan hidup masih ada. Dia melangkah keluar dari kerumunan itu, menelusuri jalanan yang mulai basah. Rasa dingin menggigit kulitnya, tetapi kehangatan baru terlahir dalam dirinya. Dia ingin berkomunikasi dengan orang tuanya, entah bagaimana. Meninggalkan keramaian, Arjun mencari tempat yang lebih sepi. Di ujung jalan, di bawah lampu yang bersinar kekuningan, dia mengeluarkan ponselnya dan membuka kontak orang tuanya. Setiap detik berpindah lambat. Nomor itu seolah membakar jari-jarinya. Dia memikirkan semua waktu yang terbuang, semua ungkapan sayang yang tidak terucap. Menyisipkan napas dalam-dalam, Arjun menekan tombol panggilan. Suara dering bergema pelan, setiap notasi mengingatkannya pada jam-jam yang seharusnya dibagikan bersama. Setiap detik menambah beban di hatinya, memicu harapan sekaligus ketakutan. Begitu panggilan terjawab, suara rindu terdengar dari ujung sana. Halo? Suaranya tegas, tetapi rasanya hampa. Sebuah kesedihan menghampiri. Bu, ini Arjun. Suara Arjun hampir tenggelam dalam gemuruh hujan. Arjun? Oh, maaf, saya tidak bisa bicara sekarang, jawab Rindu terbata-bata. Ucapan itu kian membawa beban teringat tulisan di dinding imajinasinya. Arjun merasakan dadanya bergetar. Hari ini adalah ulang tahunnya. Dia membayangkan momen spesial kue, pelukan hangat, harapan indah. Namun, dia sekaligus menyadari realitasnya. Kata-kata yang tidak terganti hanya melahirkan rasa kehampaan. Bu, hari ini spesial. Saya ingin berbagi momen ini, dingin dan hujan tidak jadi masalah, namun suaranya terputus, terhalang oleh patah hati yang melanda. Beberapa detik hening, hingga dia mendengar suara dari jauh. Maaf, Arjun. Tahun ini kita harus mengutamakan hal lain.
Air mata menetes di pipi Arjun, membasahi jari-jarinya. Dia merasa ada sesuatu yang robek di dalam dirinya. Namun, entah mengapa, guncangan ini membangkitkan keberanian yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ketika dia menutup telepon, sebuah keyakinan jelas menimpanya. Dia tidak bisa bergantung pada orang lain untuk menemukan kebahagiaan. Keberaniannya bukan hanya untuk menemukan jati diri, tetapi juga sebuah pilihan. Menatap langit yang masih mendung, Arjun merasakan kehangatan baru dalam diri. Dia tahu bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang kehadiran orang lain. Mungkin malam ini akan membawanya pada perjalanan baru. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Dia harus menemukan cara untuk merayakan dirinya, dan mungkin, hanya mungkin, sebuah kesempatan baru muncul di depan mata. Arjun mengusap air mata di pipinya, mencoba membersihkan sisa kesedihan yang baru saja melanda. Dia menatap ponselnya yang kini terdiam. Kegelapan malam terasa semakin menyelimuti suasana hatinya. Namun, di antara desakan hujan yang semakin deras, ada semangat baru yang muncul. Dia teringat pada kata-kata Anya tentang berpindah tempat. Arjun menengok ke sekeliling, mencari suasana yang lebih ceria, lebih hangat. Dia bertekad untuk tidak membiarkan kesedihan menguasai dirinya. Perlahan, dia melangkah menjauh dari jalanan yang basah, mencari tempat yang bisa memberinya kenyamanan. Dia melihat sekelompok orang berkumpul di kafe kecil di sudut jalan, lampu-lampu berkilauan di jendela memberikan kesan hangat yang menyambut. Suara tawa dan percakapan yang riuh menggoda Arjun untuk mendekat. Dia teringat betapa dia selalu suka berkumpul di tempat seperti ini saat bersama orang tuanya. Bukankah ini juga bagian dari merayakan kebahagiaan? Arjun mendorong pintu kafe yang mengeluarkan berderit lembut. Begitu dia melangkah masuk, aroma kopi yang baru diseduh serta kue-kue manis menyapanya. Dia mengambil napas dalam-dalam, seolah ingin menyerap semua keceriaan di sekelilingnya. Dari kejauhan, dia melihat Anya dan beberapa teman-teman sedang duduk. Mereka melambaikan tangan kepada Arjun, dan senyum lebar merekah di wajahnya. Dia memangku harapan bahwa bisa berbagi momen ini, meskipun sedikit terlambat. Arjun melangkah maju, merasakanku seperti pulang ke rumah. Arjun, ayo duduk. Kita mau pesan kue ulang tahun. Anya berteriak ceria. Arjun merasa hangat di hatinya. Tanpa ragu, dia bergabung dengan teman-temannya. Ketika kue muncul di atas meja, semua orang bersorak. Selamat ulang tahun, Arjun. Serentak mereka mengucapkan sambil menghampirinya dengan senyuman tulus. Arjun terharu. Hari yang tadinya terasa suram, kini dipenuhi dengan cinta dan kebersamaan. Dia berusaha menahan air matanya, merasa sangat beruntung memiliki teman-teman yang peduli. Terima kasih, teman-teman. Ini sangat berarti bagi saya. Suaranya bergetar. Dengan penuh rasa syukur, Arjun meniup lilin di atas kue yang sangat indah itu. Dia membuat permohonan. Bukan hanya untuk kebahagiaan dirinya, tetapi juga untuk orang tuanya. Dia ingin agar mereka semua menyadari bahwa dalam kesibukan dan keterbatasan, tidak ada yang lebih penting daripada ikatan keluarga dan cinta yang tulus. Hujan di luar masih mengguyur, namun di dalam kafe, tawa dan kegembiraan meliputi udara. Arjun merasakan kehangatan menjalar dalam hatinya, seolah setiap tetes hujan di luar membawa harapan baru. Tunggu, ada sesuatu untuk kamu. Anya memecah momen tenang saat Arjun menikmati kue. Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya. Arjun lantas menatap heran. Apa ini? Tanyanya penasaran. Ayo buka. Anya mendorong dengan semangat yang menggelora.
Dibuka oleh Arjun, dia menemukan anting-anting kecil berbentuk bintang. Ini untuk mengingatkanmu supaya selalu bersinar, tidak peduli seberapa gelapnya malam. Arjun tersenyum, merasakan jiwanya terangkat. Hadiah sederhana itu memiliki makna yang dalam baginya, sebuah simbol harapan dan keberanian. Ketika dia mengalihkan pandangannya ke jendela, melihat hujan yang perlahan reda, pikirannya melompat. Apa tujuan selanjutnya setelah malam ini? Dia tahu perjalanannya baru saja dimulai. Sebuah petualangan menuju penemuan dirinya yang lebih dalam. Setelah semua yang terjadi, bisa saja ada hal lain menanti di luar sana, sesuatu yang lebih besar dari apa yang dia pernah bayangkan. Apakah kita bisa melakukan hal ini lagi? Tanya Arjun pada sahabat-sahabatnya. Semua teman-teman berkumpul di sekelilingnya, saling tertawa. Tentu saja. Kita bahkan bisa merayakan setiap bulan. Kenapa tidak? Jawab salah satu teman. Arjun merasakan jantungnya berdegup kencang. Ada perasaan baru mengalir dalam darahnya. Momen ini bukan hanya tentang merayakan ulang tahunnya yang terlupakan, ini tentang menciptakan kenangan yang tidak akan pernah pudar. Malam ini, dia tak hanya menemukan kebahagiaan di tengah hujan, tetapi juga kekuatan untuk berani meraih masa depan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah di luar sana ada kejutan yang lebih indah menanti? Arjun menatap horizon malam yang penuh harapan, dan satu hal pasti, dia tidak akan pernah merasa sendirian lagi. Malam semakin larut, tetapi kegembiraan di dalam kafe tak kunjung surut. Tawa riang, suara sendok yang beradu dengan piring, dan aroma kopi hangat menciptakan suasana yang tak terlupakan. Arjun merasa seakan selangkah lebih dekat dengan kebahagiaan yang telah lama hilang. Tawaannya dan teman-temannya membuat hatinya berbunga-bunga. Namun di sudut hatinya, ada kerinduan yang tak bisa diabaikan. Setelah kue dipotong dan perayaan berlanjut, Arjun berbisik kepada Anya, "Aku ingin berbicara sebentar." Anya mengangguk, menyadari nada serius di suara Arjun. Mereka melangkah keluar, mencari sudut tenang di mana suara bising tidak mengganggu mereka. Hujan sudah reda, meninggalkan jejak air berkilau di jalanan. "Aku baik-baik saja di sini," tapi Arjun berhenti sejenak. "Terkadang, aku merasa kehilangan kendali. Kayak ada sesuatu yang mengganjal di hatiku." Anya menyimak dengan seksama. Dia tahu, persahabatan mereka lebih dari sekadar tertawa bersama. Jujur dan terbuka adalah inti dari hubungan itu. Memang sulit, kan? Melepas apa yang tidak bisa kita ubah? Anya menjawab, berusaha memberi dukungan. "Tapi kamu tidak sendiri, Arjun. Kita semua di sini untukmu." "Terima kasih, Anya. Aku tahu, tapi ada bagian dari diriku yang ingin lebih dari ini. Perayaan ini membuatku sadar, aku ingin melakukan sesuatu yang berarti menemukan siapa diriku sebenarnya." Pernyataan Arjun terbang ke udara seolah membawa suhu baru. Anya menatapnya dengan lembut, "Kamu sangat berani. Mengambil langkah itu butuh keberanian. Tapi ingat, tidak ada salahnya mencari kebahagiaan sendiri." Arjun tersenyum, mendengarnya seakan siraman air pelipur lara. Dia ingin sekali berlari mengejar impian, tetapi rasa takut akan kegagalan seringkali menghantuinya. Begitu mudahnya kita menyerah. Padahal mungkin di luar sana adalah kesempatan yang tak terduga menanti, Arjun melanjutkan. "Aku ingin menemukan jawabannya." Setelah berbicara, Arjun merasa seolah beban di pundaknya berkurang. Dua orang sahabat saling berbagi mimpi. Keduanya ingin mengubah ketidakpastian menjadi keyakinan. Kembali ke dalam kafe,
Arjun merasa mendapatkan momentum baru. Energi positif terus mengalir di antara teman-temannya. Mereka merayakan malam itu dengan segenggam harapan, berjanji untuk mendukung satu sama lain dalam menemukan tujuan hidup. Namun, saat Arjun melihat wajah-wajah ceria itu, hatinya tiba-tiba dipenuhi rasa rindu. Suaranya pelan, tapi, Anya, apa yang akan terjadi jika mereka tidak pernah ingat ulang tahunku lagi? Jika mereka terlalu sibuk dengan urusan sendiri? Tidakkah kamu sadar? Kebahagiaanmu tidak ditentukan oleh mereka, tapi dari dalam dirimu sendiri. Kamu tahu, banyak orang di luar sana berharap bisa memiliki cinta seperti yang kamu jalani sekarang. Jangan biarkan rasa sakit itu menahanmu dari kebahagiaan, jawab Anya bijak. Arjun merasa terinspirasi. Kata-kata Anya seperti pelita menerangi jalannya. Dia mampu mengubah kepedihan menjadi kekuatan dan meneruskan langkahnya. Di tengah momen tersebut, tiba-tiba ponsel Arjun bergetar di saku. Sebuah pesan baru masuk. Dari mana? Pikirnya, berdebar dan penasaran, sambil mengeluarkan ponsel. Ketika melihat nama pengirim yang tidak terduga, jantungnya berdegup kencang. Apa yang salah? Tanya Anya melihat reaksi Arjun. Ini pesannya. Arjun ragu sejenak, tetapi rasa ingin tahunya lebih kuat. Dia membuka pesan itu dan membacanya, seluruh suasana malam seakan terhenti. Apa yang akan dia lakukan dengan informasi ini? Apakah pesan ini bisa menjadi kunci untuk menemukan jawabannya? Sebuah pilihan baru menanti di depan matanya. Dia menatap Anya dalam. Aku harus mengambil langkah ini, bukan? Anya mengangguk, memberi semangat. Saat itu, Arjun tahu satu hal pasti, petualangan baru, yang lebih besar, sedang menanti. Arjun kembali menatap layar ponselnya. Pesan itu singkat, hanya terdiri dari beberapa kalimat yang mengabarkan kabar yang dinanti selama bertahun-tahun. Arjun, kami akan bertemu. Ayo ke tempat kita dulu. Nama pengirim itu mengguncang nostalgia yang dalam. Merasa terombang-ambing antara rindu dan ketakutan, Arjun berpikir kembali. Inilah saatnya, mungkin. Siapa yang mengirim pesan itu? Tanya Anya antusias, tak sabar menanti jawaban. Ini kakakku. Setelah bertahun-tahun, sepertinya dia ingin bertemu, jawab Arjun, mengatur napasnya yang mulai tak karuan. Aku tidak tahu harus merasa bahagia atau takut. Anya menaruh tangannya di bahu Arjun. Dari mana datangnya rasa takut? Bukankah ini kesempatan untuk menjalin kembali tali yang telah pudar? Mungkin mereka merindukanmu? Ya, tapi Arjun menelan kata-katanya. Dia merindukan keluarganya, tetapi ingatan akan masa lalu yang penuh dengan perpisahan dan kecanggungan menghantui pikirannya. Apa yang harus aku katakan setelah semua ini? Nah, ini bisa jadi momen untuk menjelaskan semuanya. Bukankah itu yang kamu inginkan? Keberanian untuk mengatakan bagaimana perasaanmu? Anya bersuara lembut. Kata-katanya terasa sejuk dalam batin Arjun. Akhirnya, dia mengangguk walau hatinya masih bergetar. Aku harus pergi, Anya. Ini bisa jadi petualangan yang tidak terduga, ujarnya pelan sambil merasakan tekad mulai mengisi dadanya. Kalau begitu, kamu tidak sendirian. Aku akan ikut, Anya menyahut. Arjun terkejut. Apa? Kamu yakin? Tentu. Teman sejati selalu ada di sampingmu. Apapun yang terjadi, Anya tersenyum, menyalakan semangat di dalam diri Arjun. Malam itu, setelah berpamitan kepada teman-teman yang masih merayakan, Arjun dan Anya melangkah keluar dari kafe, memasuki malam yang tenang. Di luar,
Kota seakan bergetar dengan harapan baru. Suara kereta api yang jauh mengingatkannya pada perjalanan yang akan diambil. Arjun merasakan jantungnya berdebam. Ia tak tahu bagaimana pertemuan ini akan berakhir. Akan ada tawa, atau justru air mata? Pikiran-pikiran itu berkecamuk dalam benaknya. Siap? Anya bertanya dengan tatap optimis. Aku tidak tahu, Arjun menjawab sambil melangkah maju, tapi aku bersyukur ada kamu di sampingku. Motor Arjun mulai bergerak, membawa mereka ke tempat yang dijanjikan. Jalanan yang dilalui penuh kenangan manis dan pahit. Setiap sudut seolah bercerita tentang masa lalu, tentang keluarga yang ia tinggalkan. Berbagai perasaan memenuhi dirinya saat tempat tersebut semakin dekat. Di ujung jalan, sebuah gedung tua yang pernah jadi rumah keluarga kini berdiri megah, namun terasa asing. Mereka sudah menunggu, Anya berbisik menyemangati. Jika mereka tidak memperhatikanku, bagaimana jika semua ini hanya buang-buang waktu? Tanya Arjun. Buatlah waktu itu berarti. Katakan apa yang harus kamu katakan dan beranikanlah dirimu, jawab Anya tegas. Menatap gedung itu, Arjun merasakan rasa takut bercampur harapan. Dia mengatur nafasku, mengingat semua yang telah dia lalui. Dia mulai menyadari satu hal penting, keputusan ini bukan hanya tentang mereka tetapi juga tentang dia. Sekarang atau tidak sama sekali, Arjun berkomentar penuh tekad sambil memejamkan mata sejenak sebelum mengarahkan motor ke area parkir. Mereka tiba dan langkah pertama ke dalam gedung terasa berat. Saat Arjun melangkah, suasana mulai terasa akrab, tetapi senyap dan kosong. Semoga ini semua tidak sia-sia, bisik Arjun, saat dia merasakan gemuruh di dalam hatinya. Setiap detik berlalu terasa berharga dan membuatnya semakin tegang. Apa yang akan terjadi? Apakah dia akan menemukan kebahagiaan yang dicari? Dia menghelakan napas dalam-dalam, dan saat langkahnya semakin mantap, sebuah suara memanggil dari dalam. Arjun? Bibirnya bergetar, jantungnya berdebar sangat kencang. Itu dia, momen yang telah ditunggu-tunggu. Apa yang menantinya di dalam? Arjun menoleh ke arah suara itu, dan di hadapannya berdiri sosok yang sudah lama ia rindukan, kakaknya. Tak ada lagi wajah penuh kemarahan yang pernah ia lihat di ingatan, hanya senyuman yang tulus dan penuh harapan. Namun, di balik senyuman itu, ia bisa merasakan keraguan. Melihat wajah yang sama, Arjun seolah terlempar kembali ke masa lalu, mengingat semua kebahagiaan dan kesedihan yang pernah mengisi hidupnya. Arjun, kamu akhirnya datang, kata kakaknya, suara lembut mengalir seperti air mata yang tertahan. Arjun bisa melihat matanya mulai berkaca-kaca. Emosi meluap-luap, dan dia pun membalas dengan anggukan, suaranya hilang di tenggorokan. Anya di sebelahnya merasakan beban emosional yang menimpa Arjun. Dia merangkulnya, memberikan dorongan untuk melangkah maju. Ini saatnya, Arjun. Bicaralah, bisiknya. Maafkan aku, arti terbata-bata. Kata-kata itu sulit keluar. Selama bertahun-tahun, hanya rasa bersalah dan penyesalan yang menemani pikirannya. Dia berusaha menatap mata kakaknya, namun pandangannya jatuh ke lantai. Tidak perlu minta maaf. Yang terpenting adalah kita berkumpul lagi, jawab kakaknya dengan mantap, seolah bisa membaca pikiran Arjun. Atau mungkin ini hanya cara dia berharap semuanya baik-baik saja. Kakak Arjun melangkah mendekat dan mengulurkan tangan. Ada kehangatan dalam pelukannya, sebuah pengingat akan masa-masa yang telah berlalu. Kamu masih seperti yang dulu. Kami sangat merindukanmu, ucapnya pelan, membuat Arjun merasa terombang-ambing antara bahagia dan sedih. Namun,
Saat itu tawa dan keceriaan seolah menguap, tergantikan oleh hening. Ada hal yang belum terungkap. Rasa sakit dari perpisahan itu masih membekas di hati mereka, dan Arjun tahu bahwa segala sesuatunya takkan semudah yang diharapkannya. Tapi banyak yang berubah. Apa kalian masih bisa menerima aku? Tanyanya, keraguan jelas tergambar di wajahnya. Senyum kakaknya merenggang sedikit, matanya menyiratkan kehadiran rasa sakit yang dalam. Kami semua berjuang. Terlalu banyak yang kita sembunyikan. Tapi kita bisa mulai lagi, kan? Dia tahu, saat itu, bukan hanya tentang pertemuan. Ini adalah tanda bahwa mereka bisa memperbaiki yang rusak. Dikelilingi oleh aura nostalgia, kenangan demi kenangan berkelebat, tawa di meja makan, cerita di malam hari, perayaan ulang tahun yang seringkali Arjun katakan terlupakan. Rasa kesepian itu memang menyakitkan, tapi di antara perasaan itu, ada harapan baru yang muncul. Kalau kita mulai lagi, apa yang harus kita lakukan? Arjun bertanya dengan suara gemetar. Kakaknya tersenyum, matanya bersinar. Kita berbicara, berkumpul. Kita bercerita ulang semua yang hilang. Masih ada waktu. Disitulah Anya, dengan bijak, merangkul Arjun lebih erat. Naik ke permukaan, Arjun. Jangan lagi menyelam dalam kesedihan. Kalau ada satu hal yang kita bisa lakukan bersama, adalah melepaskan masa lalu. Suara Anya melengking dan membangkitkan semangat, mengisi ruangan dengan energi baru. Arjun merasa hatinya berdesir. Ini mungkin bukan akhir semua, tetapi awal perubahan. Jika hubungan ini bisa diperbaiki, ada peluang untuk merangkai semuanya menjadi indah kembali. Akhirnya, mereka semua duduk bersama. Canda dan tawa mulai menukik, terlihat lambat laun terbuka, sekumpulan cerita mulai mengalir keluar. Hati Arjun mulai terbuka, siap menerima semua yang lain bawa. Dia tidak bisa menghindar dari masa lalu, tetapi dia bisa menentukan langkah ke depan. Tiba-tiba, ponsel di saku Arjun bergetar. Pesan baru muncul, cukup jelas di layar, kita perlu bicara lebih dalam, Arjun. Tentang semua ini. Mendapati nama pengirim, Arjun merasa denyut jantungnya semakin kencang. Siapakah yang mengirim pesan ini? Apakah ini waktu untuk menghadapi ketakutannya lagi? Arjun menatap intens layar ponselnya, merasakan aliran darah di dalam tubuhnya memompa lebih cepat. Nama pengirim yang muncul begitu familiar, ibunya, Rindu. Suara hatinya bergetar, teringat semua perasaan campur aduk yang terpendam. Menapa? Apakah saatnya mengakhiri rindu yang tak terucap? Kakaknya menunggu sambil tersenyum hangat, tapi Arjun bisa merasakan ketegangan yang mengendap momen ini belum sepenuhnya kuat. Kalau sudah siap, kamu bisa jawab, Anya berbisik, mendorongnya untuk mengambil langkah selanjutnya. Dengan berani, Arjun mengangkat teleponnya. Dia menyadari ini bukan hanya tentang kebahagiaan atau kekecewaan, tetapi tentang mewujudkan harapan baru di depan mata. Ibu, katanya pelan, tidak ingin suaranya terguncang. Arjun? Oh, nak. Rindu menghela napas, dan nada suara ketulusan hampir terasa. Arjun bisa melihat matanya bersinar penuh harapan. Aku ingin berterus terang tentang apa yang terjadi. Kami ingin bertemu dan menjelaskan semuanya. Hati Arjun bergetar, getaran kegelisahan dan harapan berbaur dalam dirinya. Ibu, tentang ulang tahunku kenapa kita mengabaikan yang sederhana seperti itu? Kenapa tak ada kata selamat dan perayaan? Air mata mulai mengalir mesra, menggambarkan semua yang ingin ia ungkapkan. Iya, kami terlalu sibuk mengejar kehidupan yang kami jalani hingga lupa meraih kesempatan untuk bersama.
Tapi percayalah, bukan maksud kami untuk membuatmu merasa terasing, ucap ibunya, gemetar dalam menjelaskan. Kami kangen, Arjun. Mari kita cari cara untuk menyatu kembali. Kata-kata itu menggenggam hati Arjun, mengalir seperti arus air di sungai yang terbendung. Dia menyadari, harapan baru mulai mekar di dalam hatinya. Bisa kita mulai dari sini? Keluarga bukan hanya sebuah label, tapi juga tentang kedekatan yang perlu diperjuangkan. Iya, Nak. Itu dia. Mulai dari momen ini, kami akan berusaha lebih keras untuk mencintai dan mengingatmu, balas rindu, suara penuh rayuan menghangatkan telinga Arjun. Dia merasa di depannya terbuka sebuah cahaya, sebuah janji untuk memulai lagi bersama. Perlahan, dia bangkit dari kendi kesedihannya. Kalau begitu, besok kita bisa bertemu? Kita rayakan bersama, terlepas dari waktu dan kesibukan. Suasana di phone call itu terasa berkali lipat lebih hangat. Rindu mengangguk, meski dari jauh. Kami bahagia. Kami bisa mulai dari sini. Dengan detak jantung berdebar penuh semangat, Arjun melangkah menyusuri jalan pelan-pelan, dikelilingi momen yang mulai diciptakan ulang. Dia menatap Anya, yang menanti dengan senyuman ceria. Mereka mau bertemu. Besok kita akan mulai. Anya bersorak kegirangan. Bagus. Sekarang kamu memiliki kesempatan untuk memperbaiki apa yang hilang. Kembali di dalam gedung, Arjun teringat pada semua wajah ceria yang saling menghargai. Kini ada harapan baru melimpahi ruangan. Setiap pelukan, setiap tawa menggambarkan perjalanan baru yang dimulai. Saat malam beranjak berlalu, jendela memantulkan kilau bintang tiang yang bersinar. Arjun tahu betul bahwa dia tidak sendirian. Cinta dan ikatan yang baru bisa tumbuh, walau dari reruntuhan masa lalu. Dia merasa ada kekuatan yang melingkupi di luar batas ruang dan waktu. Ini awal yang baru dalam hidupku, katanya kepada Anya dan kakaknya. Aku berjanji untuk tidak lagi jatuh ke dalam kesedihan. Kebahagiaan itu ada dalam diri kita sendiri. Semua yang ada di ruangan sepakat dan merayakannya dengan harapan berlomba menantikan hari esok. Arjun akan membangun kebahagiaannya, menyatu kembali dengan keluarga, dengan keberanian yang ada dalam dirinya. Dia akan melangkah untuk merangkul impian dan percaya bahwa kebahagiaan sejati adalah miliknya, selama dia mau meraihnya dengan sepenuh hati. Dan malam itu, di tengah tawa dan kegembiraan, dia diingatkan setiap akhir memiliki kebangkitan baru. Semua dimulai di saat dia berani. Arjun bersumpah pada dirinya sendiri, hari itu adalah harinya untuk bersinar, dan dunia yang lebih indah menantinya. Tapi ingat, jangan dada tertinggal dalam kegelapan. Jika kamu menikmati cerita ini, kalian harus berlangganan sekarang untuk tidak melewatkan cerita-cerita eksklusif horor berikutnya. Beri like sekarang, agar algoritma tahu kalian menyukainya dan komentari reaksi serta teori kalian tentang akhir ini. Dan yang terpenting, jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini.